Nah, kalau kita lihat apakah teknologi AI itu sangat atau punya peran nggak Pak dalam mengamankan pembiayaan digital saat ini? Jadi mendeteksi fraud, mendeteksi dari sisi, kalau kami di technical mendeteksi misalnya ada serangan dari cyber gitu, itu juga bisa digunakan. Mardi, mari diskusi. Halo Sobat semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Gibran di podcast Mari Diskusi SMS Finance. Di episode kali ini, kita akan membahas terkait dengan seluk-beluk keamanan dalam pembiayaan digital. Seperti yang kita ketahui bahwa era digital ini kita dimanjakan dengan yang namanya proses yang serba cepat, serba instan, tapi kita juga harus tetap waspada terhadap keamanannya, serta risiko tentang dengan jebakan siber. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita akan membahasnya tentunya hari ini terkait dengan pembiayaan digital dan juga seluk-beluknya bersama dengan Digital Transformation Division Head dari SMS Finance. Ada Pak Erwin Susilo. Pak Erwin, apa kabar Pak? Baik. Kita ngomongin soal digitalisasi di pembayaran, terus juga di industri keuangan. Kita ketahui kan bahwa di era digital ini masyarakat Indonesia itu sangat mudah mengakses layanan dari industri jasa keuangan ya. Karena semuanya bisa dilakukan dalam kondisi apapun ya. Nah, terkait dengan pembiayaan digital, Pak. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara pembiayaan digital dengan konvensional, utamanya dari sisi efisiensinya, Pak? Kalau digital tuh udah pasti ya, cepet. Dapat diakses gimana aja, kapan aja, 24 jam. Kita bikin transaksi malam-malam juga bisa gitu. Kalau konvensional kita harus tungguin banknya atau tempat untuk bertransaksinya itu harus available gitu ya. Jadi dari sisi kecepatan, akses, dan itu merubah banyak hal sih. Merubah dari segi behavior, kita bisa bikin transaksi dari pagi sampai malam. Jadi ada kemudahan ya bagi masyarakat untuk mengakses, apalagi untuk transaksi utamanya. Karena ya nggak perlu nunggu, nggak perlu antri, nggak perlu repot ya, semuanya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Jadi merubah behavior dari masyarakat juga tentunya dalam hal untuk pembiayaan dan juga akses layanan dari industri jasa keuangan. Nah, terkait dengan inovasi serta teknologi, apa sih sebenarnya inovasi teknologi dalam dunia pembiayaan saat ini yang menurut Bapak itu akan terus berkembang ke depannya dan akan sangat membantu juga masyarakat? Teknologi sendiri kan berkembang tiap tahun, bahkan kalau kita lihat secara behaviornya yang namanya komputer itu berkembangnya eksponensial. Jadi artinya teknologinya juga akan terus berkembang. Dari sekarang udah sampai AI. Kalau dilihat di pembiayaan, kita ada beberapa teknologi dari pengajuan aplikasi atau deteksi fraud gitu ya, sampai ke pembayaran. Pembayaran juga. Yang sekarang yang paling berkembang tuh pembayaran sih. Banyak sekali pembayaran cashless. Dan yang paling gede juga di Indonesia yang sempat jadi isu internasional. Itu adalah kris tentunya ya. Nah, ini tentunya masih menjadi perhatian utamanya dunia ya, karena sangat memudahkan masyarakat Indonesia, apalagi perkembangan kris itu bisa diakses atau digunakan di beberapa negara yang ada di naungan ASEAN begitu ya. Berarti sangat memudahkan ketika masyarakat Indonesia pergi berlibur atau mungkin sedang berada di negara-negara ASEAN yang bisa dilakukan proses transaksi menggunakan kris. Sebenarnya seberapa besar potensi kris di dunia pembayaran digital tanah air, Pak, kalau Anda lihat? Kalau dilihat data ya, kita masih ada pengguna sekitar 50 jutaan lah ya di triwulan pertama di 2025. Artinya dari kita katakan usia produktif di Indonesia mungkin ya separuhnya dari 200 gitu ya, 100 juta. Itu masih ada pengguna yang masih belum menggunakan kris. Terus juga merchant-nya terus berkembang. Sekarang kalau di kota-kota besar mungkin UMKM itu udah pembayarannya pasti pakai kris lah. Dan ini ditandem lagi dengan dari kris kita bisa menggunakan kartu kredit pembayarannya. Ini sangat dimudahkan buat saya sebagai pengguna ya. Jadi mau dibilang potensi marketnya masih gede banget, masih gede. Dari sisi penggunanya dan juga dari merchantnya. Dan juga kris itu masih tiketnya atau udah pembayarannya masih kecil. Ini belum sampai yang gede-gede. Itu juga, ya saya nggak tahu apakah nanti regulasinya sampai pembayaran berapa juta.
Berarti marketnya masih besar, potensinya masih besar, utamanya mungkin dari sisi penggunanya dan juga dari sisi merchant-nya juga masih bisa di-up begitu ya. Berarti bisa dikatakan masih ada potensi yang sangat besar, Pak. Betul. Ditopang lagi dengan layanan-layanan yang terintegrasi. Jadi kris itu kan tidak hanya perbankan, tapi juga ada yang e-wallet. Integrasinya ini juga ya membantu sebenarnya potensinya. Jadi pembayaran apapun lah ya mudah pakai kris. Dengan adanya integrasi yang memudahkan tentunya bagi para pengguna ketika menggunakan kris. Itu dari sisi positifnya sebenarnya, Pak. Tapi dari sisi, kalau kita bicarakan harus ada keadilan ya. Jadi negatifnya atau mungkin apa sih yang menjadi kekurangan gitu ya saat ini dari pembayaran kris sebenarnya atau sistem pembayaran kris, Pak? Kalau kekurangan lebih ke ini ya, penggunanya ya. Karena orang kalau berubah dari konvensional ke mana misalnya ke digital ini, mereka berubah juga dalam hal misalnya mereka harus waspada tuh, bener nggak QRIS-nya, barcode-nya atau tidak. Terus ngejagain waktu untuk pembayaran kan harus ada PIN. Nah ini kan sekarang juga digital, artinya CCTV ada di mana-mana, macam itu harus jaga kan, nggak bisa serta-merta atau main pencet-pencet. Transaksi misalnya nggak bisa kalau uang kan liar udah langsung terima. Kalau ini kan ada verifikasi. Nah verifikasi ini juga kalau di publik umum, tempat umum itu juga harus dijaga sebenarnya. Jadi dari sisi penggunanya ini harus aware juga untuk jagain hal-hal yang semacam ini. Oke, dari sisi pengguna yang harus lebih aware juga untuk dalam hal penggunaan kris. Karena kita tahu belakangan kan banyak informasi atau berita Pak ya terkait dengan barcode-nya tidak sesuai atau barcode-nya bukan hal atau bukan untuk tempat tersebut. Akhirnya uangnya mungkin lari kemana gitu ya. Nah ini terkait yang saya menarik juga adalah terkait data pribadi Pak. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa harus ada autentifikasi PIN, terus juga bisa dikatakan sekarang kan juga menggunakan face recognition atau mungkin pemindaian sidik jari dan segala macamnya. Nah apa sebenarnya Pak yang mungkin atau seberapa penting Pak perlindungan atau peraturan perlindungan data pribadi dalam hal atau di dunia pembiayaan digital untuk saat ini kalau Anda lihat? Ya sebenarnya tugasnya ada dua, dari tugas penyelenggara pembiayaan dan juga tugas dari nasabah untuk menjaga kerahasiaan pribadi. Itu tertuang di UU PDP nomor 27 tahun 2022 dan juga ada di peraturan OJK. POJK nomor 46 tahun 2024. Jadi di situ udah diatur sebenarnya pembiayaan itu harus ngapain, menjaga kerahasiaan nasabah. Misalnya nasabahnya menghubungi kita harus ada verifikasi dulu bahwa benar gak sih ini nasabah atau tidak. Jadi nggak serta-merta ngasih informasi seenaknya aja. Nah, tapi yang sering ke-skip adalah hak dan kewajiban dari nasabah sendiri atau penggunanya. Nah ini kadang-kadang mereka sendiri belum aware karena ini kan digital masih baru ya, behavior ini berubahnya juga masih baru. Jadi belum aware untuk jaga data pribadinya masing-masing gitu. Katakanlah ya KTP, ada yang minta KTP untuk pembiayaan melalui WhatsApp. Kita nggak kenal, nggak ini main kasih aja gitu. Padahal kan di situ ada informasi-informasi yang penting ya, nomor induk KTP, terus namanya. Itu hal-hal yang rahasia sih sebenarnya, nggak serta-merta gampang diserahkan gitu. Alamat gitu. Banyak hal-hal yang saya lihat data tuh bisa bocor malah dari pengguna atau nasabahnya sendiri. Gitu sih. Oke, berarti memang nasabah itu harus aware ya. Tadi juga saya garis bawahi terkait dengan hak-hak dari para nasabah atau konsumen. Berarti mungkin harus aware ketika menerima terms and condition atau apapun itu yang harus di checklist atau dicentang atau ditandatangani, itu benar-benar harus dipahami, harus dibaca. Karena ada risiko ya Pak yang mengintai tentunya ketika seorang nasabah atau mungkin pengguna tidak aware terhadap hal-hal tersebut ya Pak. Apa sebenarnya risikonya Pak? Ya risikonya banyak ya. Misalnya dia kena tipu gitu kan, karena datanya udah dikirim, ternyata misalnya dia nggak tahu apakah orang ini benar atau tidak yang dia berikan. Terus datanya bisa dipakai untuk, ya tadi misalnya saya udah punya data Mas Gibran, saya bisa ngajuin mungkin nanti ke bank atau ke pinjol untuk dapetin uang, saya yang dapat tapi resikonya di Mas Gibran, artinya ditagihnya ke Mas Gibran gitu. Resikonya ya sampai dari hal keuangan sampai ke legal gitu. Hal-hal itu bisa terkena ke nasabah gitu.
Jadi ya mohon harap nasabah tuh benar-benar menjaga gitu, baca semua terms and condition, terus juga mengawasi semua data yang ada, yang dia kirim itu jangan serta-merta segampang itu. Betul sekali, jangan sembarang mengisi form, apalagi Ya. form digital begitu ya. Karena kita ketahui bahwa ya banyak penipuan atau Betul. modus-modus operandi dari penipuan di dunia digital, apalagi utamanya di pembiayaan itu semakin masif. Makanya Iya. sebagai konsumen harus lebih aware terhadap data pribadi, terus juga terhadap terms and condition apa yang Anda mau agreement atau tanda tangani mungkin atau Iya. setujui begitu, itu yang harus Anda perhatikan. Nah, terkait dengan digitalisasi yang semakin masif juga Pak, kita tahu bahwa saat ini kan ada yang namanya AI gitu ya. Ini kan sangat-sangat membantu begitu ya kehidupan masyarakat atau mungkin kehidupan sehari-hari kita ya. Utama mungkin dalam beberapa pekerjaan begitu. Nah, kalau kita lihat apakah teknologi AI itu sangat atau punya peran nggak Pak dalam mengamankan pembiayaan digital saat ini? Punya dua peran sebenarnya, sama-sama kayak pedang bermata dua. Oke. Yang satu negatif bisa, yang positif juga bisa. Yang kita bahas yang positif aja ya. Oke, boleh. Yang positif ya AI bisa kita pergunakan untuk mencegah fraud gitu, mencegah. Jadi kita misalnya untuk mendeteksi biometrik, mendeteksi. Kalau dulu mungkin untuk face recognition pakainya metode lama gitu, tapi sekarang udah ada AI gitu kan. Kesamaan pencocokan data, kalau dulu ada yang namanya OCR, tapi OCR yang sekarang udah AI, agentic, itu lebih precisionnya lebih bagus. Jadi banyak hal-hal yang sekarang malah dibantu sama AI. Jadi mendeteksi fraud, mendeteksi dari sisi, kalau kami di technical mendeteksi misalnya ada serangan dari cyber gitu, itu juga bisa digunakan. Jadi teknologi itu ya tinggal kita pinter-pinter dan bagian mana celahnya yang bisa ini kita bisa counter juga dengan AI itu. Oke, berarti sangat membantu ya Pak dari sisi untuk dunia pembiayaan digital AI ini. Karena kita tahu yang tadi Pak Erwin juga katakan ada berbagai macam hal-hal positifnya tentunya. Itu kan dari sisi teknologinya. Tapi dari sisi manusianya yang tadi juga harus lebih aware ya. Iya. Apa sebenarnya Pak mungkin yang pesan-pesan Bapak begitu ya Pak bagi masyarakat gitu, bagi pengguna untuk tetap bisa aware dalam hal melindungi data pribadi mereka? Wah banyak. Pertama misalnya untuk pemilihan aplikasi atau pemilihan ini. Menarik. Kita tahu kan banyak menyebar nih WhatsApp mengatasnamakan bank atau mengatasnamakan sesuatu. Nah itu dicek dulu tuh bener gak linknya. Misalnya kalau dulu zaman-zaman di awal perbankan masuk ke digital, salah satu bank yang terbesar kan kena tuh lumayan heboh. Dia sedang membuat studi, kebetulan saya tahu orangnya, dia membuat namanya harusnya klik jadi klik gitu ya. Nah itu juga salah satu metode gitu. Jadi nasabah tuh harus aware dulu linknya bener gak, atau nama aplikasinya benar gak gitu. Itu satu. Kalau perlu cek ke halaman website yang asli gitu. Ketika udah menggunakan aplikasi atau masuk ke halaman websitenya, kedua adalah password, nge-setting account-nya. Password itu jangan terlalu pendek. Sekarang harusnya penyelenggara itu ada minimum passwordnya kan, pasti minimal 8 karakter atau berapa gitu. Sebenarnya bukan untuk nyusahin Anda gitu loh, tapi untuk menjagain data Anda supaya nggak gampang diketahui. Bahkan ada biasanya karakter khusus gitu ya. Betul, jangan juga ngasih tanggal lahir gitu. Itu kan gampang sekali gitu. Atau ada nama saya gitu. Nah, jadi harus dikombinasikan benar-benar acak, random gitu. Orang nggak ngerti gitu. Itu hal kedua. Ketiga, dari data pribadi yang tadi saya bilang. Jangan serta-merta kalau ada yang minta kasih, mau itu tetangga, mau itu sahabat atau teman, jangan serta-merta gampang ngasih gitu. Dokumen-dokumen juga, dokumen-dokumen internal gitu. Nah, yang juga ada kasus yang cukup sempat agak viral kan dulu itu adalah misalnya kita belanja e-commerce gitu. Itu kan data alamat, nama, itu udah tercantum gitu. Kalau saya mau jahat gitu ya, saya bisa ngumpulin data Mas Gibran itu bukan langsung dari satu dokumen, tapi dari beberapa banyak sumber. Misalnya saya tahu Mas Gibran suka belanja e-commerce, saya bisa dapetin alamatnya gitu. Karena itu kan kejadian-kejadian yang sempat viral gitu ya, bahwa ada orang yang scraping nama dengan alamatnya melalui e-commerce gitu, ada tercantum di dalam barang yang dikirim. Kedua, betul.
kontak itu gimana cara ininya? Saya menemukan ada nomor saya disimpan, misalnya Erwin, dengan ada entah itu saya bekerja di mana, SMS gitu ya, atau bahkan ada yang naruh date of birth atau tanggal lahir. Wah, Nah, bahaya itu tuh. aja udah bisa bocor gitu tanggal lahir. Nah, dokumen-dokumen juga jangan serta-merta main sebar kemana-mana gitu ya. Mau dibilang, oh Bapak bisa dapat diskon kalau nyertakan nomor KTP, nomor ini. Pikir dulu, apakah profit atau benefitnya yang didapat itu bisa Anda ruginya berapa gitu loh. Kalau misalnya saya cuman buat 10.000, 20.000 gitu, terus saya kasih nomor KTP, saya bisa menggunakan nomor KTP Mas Gibran untuk dapetin uang pinjol misalnya 80 juta gitu ya. Itu kan risiko yang besar sekali gitu. Terus juga komunitas-komunitas biasanya juga. Kadang-kadang nih ada komunitas yang daftar yuk di sini pakai Google Form gitu ya. Ternyata Excel-nya dibuka, di open gitu. Jadi hal-hal kayak gini saya mesti lihat pertama siapa yang saya share. Ini orangnya kredibel gak? Bisa gak jaga data saya? Jadi kalaupun kita mau belanja atau mau ini harusnya ada terms and condition-nya. Betul. Waktu saya mau ngasih data ini, mereka ada terms and condition untuk ngejagain data saya. Gitu. Kedua, gimana mereka ngelolanya? Gitu. Ketiga, apakah saya bisa keluar dari aplikasi ini? Misalnya keluar dari website atau saya kan udah daftar nih akunnya. Nah, saya pernah nemuin satu aplikasi buat makanan, tapi mereka nggak ada terms and condition untuk keluar atau unsubscribe atau istilahnya delete account gitu. Ya saya nggak dipakai. Karena buat saya data pribadi lebih penting. Gitu. Oke, berarti memang harus lebih aware, harus lebih hati-hati, baik dari sisi penggunanya juga, jangan sampai salah memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena data pribadi kita ya milik kita ya Pak, jadi benar-benar harus kita jaga. Itu yang harus menjadi perhatian dari sobat tentunya ya, supaya nggak terjebak yang dengan namanya kriminalitas di dunia digital tentunya. Nah, Pak, kita mau main games nih Pak. Selanjutnya ini this or that. Jadi Bapak bisa pilih dengan cepat ya Pak, supaya langsung jawabannya spontan aja Pak. Oke, udah siap Pak? Siap. Oke, pertama Pak, pilih cash atau cashless? Cashless. Menyetir sambil dengar musik atau podcast? Musik. Update aplikasi begitu mendapat notifikasi atau tunda sampai nanti? Langsung update. Kris atau debit? Kris. Liburan seminggu tanpa sinyal atau dapat wifi cepat tapi kerja terus? Sulit ya? Kalau boleh liburan sih lebih enak. Berarti liburan seminggu tanpa sinyal, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, asal tempatnya saya nentuin. Oh, Oke. Terakhir Pak, baca syarat dan ketentuan aplikasi atau langsung scroll dan klik setuju? Baca. Saya baca. Nah itu dia, harus baca tentunya. Ini yang kita garis bawahi, harus baca ya Pak. Apalagi utamanya terms and condition-nya bagi Anda para pengguna tentunya supaya lebih cermat gitu ya untuk memilih bagaimana atau men-share data pribadinya. Gimana sobat, kita udah mendapatkan banyak insight baru tentang pembiayaan digital dari Pak Erwin tentunya. Ada banyak hal yang bisa kita catat agar kita itu lebih berhati-hati di era digital ini, terutama di atau dalam hal pembiayaan. Yang pertama yaitu adalah inovasi teknologi dalam pembiayaan yang sangat berkembang dan akan menjadi sangat membantu. Tapi kita harus tetap waspada terhadap keamanan dalam menggunakannya untuk menghindari yang namanya risiko atau potensi penipuan. Yang kedua ini terkait dengan keamanan dalam pembiayaan digital. Dan ini pun juga harus dimulai dari diri kita sendiri. Yang paling mudah adalah kita bisa menggunakan kata sandi yang kuat dan juga berbeda untuk setiap akun kita. Dan lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan wifi dan memberikan izin atas akses aplikasi terhadap data-data pribadi kita. Begitu ya Pak? Ya. Betul sekali. Nah sebelum kita tutup, saya ingin terima kasih dulu kepada Pak Erwin yang sudah hadir dan juga berbagi insight, berbagi ilmu seputar dengan keamanan dalam pembiayaan digital. Terima kasih Pak untuk waktunya dan kesempatannya. Sehat selalu Pak. Sama-sama. Oke, sobat, saya Muhammad Gibran pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di dalam episode podcast selanjutnya. Stay tune.